Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita takzimi, kita muliakan para tokoh, para sesepuh yang bersama-sama kita. Mudahan kehadiran kita bersama tokoh-tokoh kita, Allah jadikan kehidupan kita dunia makin mudah, urusan akhirat makin terarah. Amin. Sudah kita pelajari dan kita pahami dan kita berusaha untuk mempraktikkan di dalam hidup ini bahwa nang apa haja nang kita lihat awan mata kepala kita, nang apa haja nang kita dengar dengan telinga kita, nang apa haja nang kita rasa dengan mulut kita, nang apa haja nang kita cium dengan hidung kita, nang apa haja nang kita raba dengan tangan kita, semuanya itu adalah makhluk Tuhan. Pada ketika itu hendaknya hati kita indera yang keenam ingat kepada Allah yang menciptanya. Ingat kepada itu ciptaan Allah. Kalau Allah mencipta, bahwa Allahnya itu pasti hidup. Kalau Allah mencipta, berarti Allah itu bersifat ada. Inilah yang hendaknya selalu maisihi mahibaki hati kita ini di dalam hidup kita. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh orang-orang ahlu hakikat Baitullah. Oleh orang syariat, Baitullah itu nang di Makkah. Artinya hadapan hati untuk menghadap beribadah kepada Allah. Oleh orang hakikat, Baitullah itu dirinya nih saikungan. Karenanya dengan memandang dirinya, ketika itu ingatlah dirinya ini ciptaan Allah. Berarti ini adalah perbuatan Allah. Dan Allah yang memperbuat itu pasti Allahnya itu tahu dan Tuhannya itu berkehendak dan Tuhannya itu kuasa dan Tuhannya itu hidup. Dan apabila sudah Allah itu tahu, Allah itu berkehendak, kuasa dan hidup, sedangkan sifat yang empat itu andaknya di zat Allah. Berarti dengan wasitah melihat ciptaan Allah ini, dirinya keburukannya dan yang lainnya, maka dia tambuslah pandangan mata hatinya kepada memandang perbuatan Allah, memandang sifat Allah dan memandang zat Allah. Sehingga dengan mata hatinya satu aja lagi yang dipandangnya, perbuatan Allah, sifat yang mana? Sifat ilmu, iradat dan kudrat dan hayat. Apabila memandang sifat, sedangkan sifat itu andaknya diampunnya di zatnya. Dengan mata hati, nang dipandangnya cuma satu, dengan mata kepala, nang dipandangnya banyak. Tapi ingat situ kada lengkap. Amun ada kita ingat bahwa itu semuanya yang menyebabkan adalah Rasulullah. Karena Rasulullah yang menyebabkan, maka secara zahir boleh kita mengatakan bahwa yang ada ini adalah perbuatannya Rasulullah. Yang ada ini adalah menunjukkan Rasulullah hidup. Yang ada ini adalah menunjukkan Rasulullah itu wujud. Bila memandang Rasulullah, berarti hakikatnya memandang Allah. Nah, itu orang-orang ahlu hakikat itu ujanya Baitullah itu dirinya ini seikungan. Karena lewat dirinya dia bisa memandang Allah. Sifatnya, perbuatannya dan zatnya. Kalambu beengkot kepada panganak empat.
4 mengikut kepada selumbung 2. Selumbung mengikut kepada tantaran 1. 1 diikuti oleh tangan. Nang apa yuk itu? Kalambu mengikut kepada panganak. Panganak mengikut kepada selumbung 2. Selumbung mengikut kepada tantaran 1. Tantaran diikuti oleh tangan. Siapa tuh yuk itu? Hancau. Iyalah, hancau kan diikuti oleh anak. Anak diikuti oleh selumbung. Selumbung diikuti oleh tantaran. Tantaran diikuti oleh tangan. Ibaratkan alam raya ini kalambu awan panganak awan selumbung timbul di tantaran, tantaran timbul di tangan. Melihat kalambu, melihat panganak, melihat selumbung, melihat tantaran. Melihat tantaran, melihat tangan yang megang tantaran. Satu aja. Siapa? Zat Allah nang mengikuti tantaran Nur Muhammad. Memandang nang banyak, kita lihat nang satu. Itu pang nang maisi hati nih makamatoran yang tua-tua kayak kita nih badatan. Jangan lapas lagi. Karena hidup kita nang sekarang ini adalah cermin kita kena hendak mati. Apabila kita nang sekarang selati berhubung dengan Allah, hendak matinya insya Allah kayak itu. Itu Nabi nang madahkan mautul mar'i alama asya, orang mati memandang sekarang. Apabila pahin matinya berhubung dengan Rasulullah, dengan Allah, maka wayu ba'atsu sakhsu bima mata. Orang akan dibangkit kena hari kiamat ke alam akhirat memandang pahinnya ketika mati. Bila pahin mati berhubung dengan Allah dan Rasulullah, hendak mati begitu di akhirat kena dibawa Rasulullah untuk memandang indahnya jannah Allah. Jelas saya kalau lah. Wah ini memahirinya. Nah kemudian barataan jamaah barataan. Kada ada kita ini nang masuk surganya dengan amal ibadah kita. Dan kada ada nang masuk nerakanya dan siap kita. Itu karena amun kita masuk surga dengan amal ibadah, 2 perbuatan. Allah berisi amal ibadah kita ada punya perbuatan. Itu tauhid pulang tah. Tiap neraka dengan maksiat, karena amun maksiat nang membawa ke neraka berarti 2 perbuatan. Namun kita dengan janjinya Allah, kita masuk surga dengan sayangnya Allah. Dan kita masuk neraka murkanya Allah. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat. Pian pun kaitulah jua wahai Rasul. Pian pun kada masuk surga dengan ibadah. Naam, iya kata Rasul. Walakin yatagammadani Allahu bi rahmatih. Aku sudah dijanjikan oleh Tuhan. Aku ini janjikan Tuhan diliputi dengan kasih sayang Tuhan. Positif masuk surga. Ada kita kada ada. Nah, karena kita ini kada ada, lalu kita ini berusaha. Apa usahanya? Di antaranya tadi, maisi hati. Kita jadikan diri kita ini baitullah. Artinya, dengan melihat saikuman, kita melihat perbuatan Allah dengan mata hati, melihat sifat-sifat Allah dengan mata hati, melihat wujudnya Allah dengan mata hati. Itu usaha kita.
Itulah yang dikatakan oleh ulama tasawuf, man arafal haq dahu bihi. Siapa yang mengenal Allah, buktinya dia melihat Allah dengan mata hati pada segala sesuatu. Segala itu umum dirinya, langit, bumi, tungau, banyu, dan lain-lain. Bila ia melihat wasitah untuk melihat perbuatan Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Dengan melihat itu wasitah ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan. Hati nih, hati. Kemudian yang kedua, ikuti Rasulullah nang zahir. Nang apa Rasulullah nang zahir? Nang sidin berumur 53 tahun. Bagaimana cara sidin hidup itu mutaba'ah zahir ngarannya. Yang kedua, ikuti mutaba'ah batin. Ketika kita berbuat, kada kita yang berbuat itu Rasulullah, dan di dalam Rasulullah yang berbuat itu hakikatnya Allah. Apabila kita mutaba'ah zahir dijanjikan Tuhan surga, itu janji. Apabila mutaba'ah batin mulai di dunia sampai ke akhirat kita selalu beserta Allah. Jelas? Nah, untuk melengkapi lalu Rasulullah ini diberikan lagi umat ini supaya jangan masuk neraka musafahah. Sudah kan? Sehingga Rasul bersabda, siapa nang bersalaman awan diaku atau bersalaman awan orang yang pernah bersalaman awan aku sampai kiamat, di akhirat kena ku tolongi, di alam mahsyar ku berikan syafaat, di akhirat akan dimasukkan dalam surga. Itu janji dari Allah lewat Nabi. Kemudian Nabi kita ini tetap kada putus asa memperjuangkan umat ini. Sampai di akhir hayat beliau berteriak, aku kada senang amun ada satu saja ada umatku yang dimasukkan dalam neraka. Karena ujah Jibril, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan berikan kepadamu ya Muhammad sampai kamu senang. Nabi bakuriak, aku kada senang amun ada umatku yang dimasukkan dalam neraka. Sehingga di akhir hayat beliau tetap memperjuangkan kita dengan mengeluarkan hadis musalsal yang berhubungan dengan sayangnya Tuhan. Nah, ini pelengkapnya lagi. Di akhir hayat Nabi mengeluarkan hadis musalsal. Arti musalsal itu hadis yang diterima dari mulut ke mulut. Nabi mengeluarkan disambut oleh sahabat. Sahabat mengeluarkan disambut oleh tabi'in. Tabi'in mengeluarkan disambut oleh tabi'in. Tabi'in mengeluarkan disambut oleh muridnya terus sampai kepada guru ulun As-Sayyid As-Syekh Yamani. Beliau meluahkan kepada ulun sebuah hadis musalsal yang berhubungan dengan kasih sayang Tuhan dengan kita semua. Ini untuk melengkapi pengajian kita di majelis ini. Sehingga dengan demikian kita harap mudah kita disayangi Tuhan. Bila disayangi Tuhan, selamat sudah kita. Pahamlah maksud Nabi ini, pahamlah. Artinya sudah berijazah musafahah jangan ada sembahyang. Mbak sudah berijazah hadis sayangnya awan Tuhan jangan ada sembahyangan. Jangan kena nang sakahandak saurang. Artinya perintah kerjakan, larangan tinggalkan, kemudian kita mengharap dengan berkat Rasulullah, tak sahabat, tabiin, guru, sahabat mereka kita mudahan ya tageman ya Allah birahmati diliputkan itu kan dengan kasih sayangnya. Jelas. Nah, pada kesempatan ini
Pas sudah pengajiannya kita 2 tahun lebih, maka sampailah jua waktu sebagaimana perguruan ulun menurunkan hadis musalsal ini kepada ulun. Pada hari ini akan ulun luahkan kepada keluarga ulun barataan, abah-abah ulun barataan di sini. Kaina hadisnya ulun baca dan di akhir kena uja ulun ijazahkan hadis musalsal yang berkaitan dengan kasih sayang Tuhan kepada hambanya, sebagaimana mejazahkan kepada ulun guru ulun As-Sayyid Yamani pian mau berucap kami terima. Paham sudah? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasul bersabda, orang yang bersifat pamarasan maka memarasi akan mereka oleh Tuhan yang bersifat pemaras. Marasilah makhluk Tuhan, niscaya memarasi akan kalian oleh Allah yang bersifat pemaras. Ini hadisnya. Nah, ulun baca akan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasul bersabda, orang yang bersifat pamarasan niscaya memarasi dan menyayangi akan mereka oleh Tuhan yang bersifat pemaras dan penyayang. Marasi dan sayangi siapa saja yang ada di muka bumi ini, niscaya memarasi dan menyayangi oleh Allah yang bersifat pemaras dan penyayang. Ulun ijazahkan hadis musalsal yang berkaitan dengan sayangnya Tuhan kepada hamba, sebagaimana mengijazahkan kepada ulun paguruan ulun As-Sayyid Yamani. Nah, lengkap sudah. Tinggal kita ini lagi menghayati apa yang kita kaji. Mudah-mudahan dengan berkat guru-guru kita, hadis musalsal tadi sudah diberikan Rasul kepada kita. Mudah-mudahan kita ini yakin saja, kita ini yakin bertahan siapa ada manusia bersih. Siapa ada? Ulun contohkan. Ibaratkan kita ini sepeda motor dititipi. Enam 60 tahun, 70 dititipi sepeda motor awan kita. Sini adalah sepeda motor. Dah ini. Yang ada pengalim mencontohkan, ada paham kan? Adalah sepeda motor sini. Ada. Sepeda motor dititipi orang kita ini puga, puyakan di ke atas. Mujanang menitipi ini sepeda motorku, ikam ku injami, jaga akan bujur-bujur. Kenapa aku ambil? Ketika aku menitipi koyakan di karatas, jaga akan pahen aku mengambil harus kayak koyakan di karatas pulang. Kira-kira amun sehari mawai kawah menjaga. Amun sudah seminggu kira-kira menurunkan di waktu mungkin anak sudah berubah sudah tak. Setahun sapionnya sudah pajulan. 10 tahun bannya sudah losutan. 60 tahun 2 kali membubut sudah masih. Ketika kita terima koyakan di karatas, kemudian ketika orangnya hendak mengambil, dia minta supaya kaya asal, ada mungkin. Siapa sanggup? Tidak ada. Itulah sabda Nabi, kullukum khatta'un, semua kalian pasti bersalah.
Maka apabila kita diterima koyakan di teratas, kita bulikakan berubah, uangnya sarik-sarik. Sari. Nah, nang kita kehendaki itu, walaupun kita ini kadang-kala menjaga benar, tapi kita berusaha sudah pada ketika kita membulikakan, walaupun berubah sebeda motornya, cuma orangnya maras. Artilah, orangnya maras. Nah, di antaranya usaha kita supaya orangnya itu maras, pertama tadi ilmunya sudah kita belajar. Kedua, ikuti Rasulullah zahir dan batin. Ketiga, oleh Nabi diberikan musafahah. Keempat, terakhir di akhir hayat Nabi menurunkan hadis musafah. Supaya Tuhan maras. Pahamlah. Hadis musalsalnya diamalkan hadisnya kah? Kada. Artinya kita berusaha sudah berbuat perintah gawi, larangan tinggal, bersifatlah pemaras kepada makhluk Tuhan karena berkat Rasulullah, berkat guru-guru, berkat makhluk Tuhan yang kita marasi itu, mudahan Tuhan maras awan kita. Nah, kalau Tuhan sudah maras awan kita, maka kayak apapun pun kita berubahnya, mudahan Tuhan kada purun awan kita sarik. Di akhir hayat, berkat apa yang kita kerjakan, berkat pemarasnya Tuhan, mulut ini bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti marasnya Tuhan diberikan kepada kita. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Barangkali nang manakah gawian kita nang menjadikan Tuhan marah sama kita. Kan rahasiakan Tuhan. Imam Ghazali nang menyebabkan Tuhan sidin nang apa? Gara-gara Imam Ghazali membiarkan lalat atau biranga menghisap tintah beliau ketika beliau mengarang kita. Situ Tuhan anak marah. Nah, mudah-mudahan naik kita nang barataan nang ada-ada ini dengan Rasul, dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat ilmu yang kita miliki, dengan berkat amal ibadah yang kita kerjakan, walaupun berubah 100% perubahan, tetapi Allah awan kita. Itulah yang ini cara orang bahari supaya kita ini selamat barataan. Nah, hakikat guru itu kan Rasulullah. Nah, makanya Rasulullah itu luar biasa sih. Marasnya kepada umat ini. Sidin kan hendak umat ini ada nang masuk neraka. Ada hendak sidin. Nah, bermacam-macam cara beliau laksanakan demi umat. Sehingga pada ketika sudah terjadi kiamat, Jibril disuruh mencari kubur Nabi Muhammad. Kemana aja Jibril mencari? Wang-wang demi timbullah kukus. Persis di makam Nabi di Raudhah. Sudah timbul kukus, keluarlah Nabi Muhammad yang awal-awal dibangkit. Sesudah itu, apa yang mula-mula keluar di montong beliau? Ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati. Ya Allah, umat ulun di mana? Ya Allah, umat ulun di mana? Ya Allah, umat ulun di mana? Itu mula-mula yang keluar di mulut Nabi ketika kiamat itu terjadi. Anak sudah. Kadang menggandang anak sulbi kada, namun yang digandang umat. Nah, umpat aja Jepang anak sidin juga kan. Namun kita kira-kira anak dahulu atau bini dahulu. Ada Nabi ketika bangkit dari Raudah di Madinah itu. Tidak ada yang keluar. Yang pertama di mulut beliau.
namun beliau mengatakan, Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi ummati. Wahai Tuhan ulun, umat ulun di manaan sekarang? Umat ulun di manaan sekarang? Umat ulun di manaan sekarang? Nah, jadi Abah dan Mama berataan tidak ada jalan bagi kita ini. Setelah kita ini sudah ilmunya dipadahkan, kemudian cara-caranya sudah dipadahkan, berusahalah kita untuk mengisi sisa-sisa umur kita yang ada ini dengan cara mengikuti Nabi zahir dan batin. Nang zahir kalakuan beliau nang pain hidup di Madinah, awan di Makkah, nang batin panakan kita, kada kita yang berbuat itu Rasulullah. Hari ini zahirnya Haji Arsad membaca akan pian, hakikatnya Rasulullah. Itu maka bila Rasulullah berarti hakikatnya Allah. Makanya kada talapik kada itu, kada talapik. Kada batu haba anom kada itu. Tepang sudah bacaannya. Paham. Berbuatlah yang terbaik. Jangan. Baik-baiklah kita. Sayangilah umat ini. Sayangilah umat ini. Supaya kita disayangi oleh Allah. Kalambu baingkot di panganak, 4 panganaknya tak. Panganak baingkot di Selombong 2, Selombong baingkot di Tantaran 1, Tantaran diikuti oleh tangan 1. Kalambu ibaratkan makhluk ini semua. Kemudian panganak ibaratkan guru-guru kita. Kemudian Tantaran ibaratkan Rasulullah, tangan ibaratkan Allah. Dari tangan keluarlah selumbung, dari selumbung keluarlah, dari tangan keluarlah Tantaran, dari Tantaran adalah selumbung, dari selumbung ada panganak, dari panganak timbullah kelambu. Maka bila daito pasang di banyak berhasil, iwak dapat. Danai paham kita nih berataan. Dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untung orang yang hadir bisa pada hari ini. Biasa pandang belum hadir kena pada nyaman kita ulang lagi kena ijazah musalsal sayangnya Tuhan kepada kita ini. Tapi hadiran Jepang lah, belum lihatnya banyak benar hadiran datang. Mudahan kita kau memakai dan mudah-mudahan berkat ijazah salawat hadis musalsal tadi Tuhan menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar.